Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembaruan dari aplikasi SIMS atau Sistem Informasi Manajemen Sekolah. Nah, di versi yang terbaru ini ada beberapa fitur yang ditambahkan dan diperbarui ya. Jadi, untuk yang diperbarui itu ada logika penyimpanan absensi siswa. Nah, ini itu ada di bagian akun kelas. Nah, jadi ada uh, query dan alurnya dioptimalkan lah gitu supaya lebih bagus ya. Lalu ada fitur baru juga, ada fitur absen scan QR code dari akun siswa. Lalu absen scan QR dari kartu pelajar, yang mana absensi tersebut disertai dengan notifikasi absensi siswa ke WA orang tua. Lalu juga ada penambahan fitur untuk fitur poin pelanggaran siswa. Nah, jadi fitur-fitur ini itu di request oleh sekolah yang ya sekolah yang apalah ya, yang udah komunikasi dengan saya gitu. Jadi di sini saya mulai jelaskan dari absen scan QR code aja. Kenapa? Karena untuk pembaruan ini itu nggak ada bedanya sih untuk cara penggunaan. Jadi di sini cuman saya perbarui ya prosesnya aja lah gitu. Tapi secara kegunaannya nggak ada yang beda dari yang sebelumnya. Jadi nggak akan saya jelaskan. Jadi saya jelaskan dari yang di sini aja. Nah, di sini kan ada dua nih kalau teman-teman lihat ya. Jadi yang pertama absen scan QR-nya dari akun siswa, lalu yang kedua scan QR-nya dari kartu pelajar. Nah, gimana cara makainya? Jadi yang pertama kalau dari akun siswa, berarti kita harus login dulu nih sebagai siswa. Nah, biasalah login ya. Nah, setelah login sebagai dari siswa di akun siswa, sekarang di sini ada tombol absen ya. Kalau sebelumnya kan di sini langsung aja dia kayak status kehadiran dia yang sebelumnya gitu kan. Nah, kalau sekarang enggak. Kalau sekarang kalau hari ini dia belum di absen ya maka muncul icon absen seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kita klik, nah maka nanti akan muncul kamera absensi seperti ini. Nah, ini kan karena saya bukanya dari laptop ya. Kalau misalnya dari HP, nanti di sini bisa ditukar-tukar nih. Ada kamera depan, ada kamera belakang. Jadi silakan dicoba aja lah. Nah, tapi di sini kalau dari laptop, kalau saya coba di kamera 2, nah dia mati nih. Nah, kalau dibalikin ke satu lagi, dia nggak normal lagi. Nah, saya pun nggak tahu kenapa. Tapi kalau dari HP, saya udah nyoba itu aman ya. Jadi kalau mau dicoba belakang aman, coba depan aman juga. Jadi nggak ada masalah. Nah, ini karena saya meraktekinnya dari laptop. Oke, jadi di sini kita scan QR code-nya. Di sini saya jelaskan skenario-nya dulu ya. Jadi untuk absen scan QR yang dari akun siswa ini, jadi nanti skenario-nya itu di sekolah yang ingin diterapkan lah ya, di sekolah teman-teman itu di tiap depan pintu kelasnya atau di samping pintu kelasnya itu nanti uh, ada QR code-nya yang emang dia udah tertempel gitu di pintu kelas atau ya di depan kelas lah intinya kan. Jadi skenario-nya itu siswanya masuk, pas mau masuk ke kelas, nah dia bisa nge-scan QR code yang di depan pintu kelasnya itu gitu. Jadi QR code-nya ini dia nggak berubah-berubah ya. Jadi nggak dinamis lah, dia statis QR code-nya. Jadi satu QR code ditempel di tiap-tiap kelas. Nah, mungkin muncul pertanyaan nih, kalau nggak dirubah-rubah gitu, apakah nggak bahaya nih? Misal bisa diakal-akalin gitu kan sama siswanya. Nah, itu tenang aja karena di sini dia validasinya itu, validasi absensinya yang pertama dia berdasarkan siapa yang nge-scan. Nah, jadi kalau misalnya ini kita nge-scan dari ini ya, dari akun si Muhammad Tofazal 2 ini, maka nanti absensinya yang tersimpan itu absensi si Muhammad Tofazal 2 ini ya gitu. Jadi harus memang dari perangkat dia lah nge-scan-nya gitu atau absennya. Nah, lalu yang kedua berdasarkan lokasi. Jadi nanti absensinya ini ada radius lokasinya gitulah kan. Nanti di akun admin di sini, nah ini kita buka akun admin, ada fitur
em, untuk update titik lokasi ya, latitude dan longitude-nya. Dan juga nanti ada radiusnya juga. Nah, cuman di sini radiusnya nggak saya buat dinamis sih. Jadi radiusnya itu dia langsung dari database aja. Kebetulan di sini berapa ya? Nah, radiusnya di sini 100 meter nih bawaannya. Nanti kalau mau dirubah-rubah di setting-setting ya bisa sih. Tuh kan. Kalau misalnya 100 meter tuh kelebaran, ya udah dikecilin lagi atau 100 meter itu kekecilan karena sekolah kami 1 hektar luasnya gitu misalnya. Udah bisa diluasin lagi gitu. Intinya ya supaya siswa ini dia ngabsennya bisanya cuman dari sekolah itu aja gitu, nggak bisa dari luar. Nah, seperti itu. Jadi QR code-nya itu sendiri untuk yang fitur absensi dari akun siswa ini, QR code-nya itu bebas sih karena dia validasinya itu bukan dari QR code. Jadi QR code sembarang kita download dari Google pun kalau di-scan ya bisa gitu karena validasinya itu dari akun yang nge-scan dan lokasi gitu. Nah, kalau kemarin sih saya rekomendasikan QR code-nya itu apa ya kayak buat QR code terus yang di scan dia muncul teks nama sekolahnya aja gitu. Jadi em, kalau di scan normal ya gitu QR code-nya akan menampilkan nama sekolahnya, misal SMP Negeri 2 Cikajang gitu misalnya. Seperti itulah. Karena di QR code-nya itu sendiri untuk fitur yang ini tuh nggak ada validasinya gitu. QR code apapun bebas. Oke, ini saya praktekin ya. Kita cari QR code dulu. Nah, di sini saya ada QR code. Ini kita scan. Nah, absen berhasil disimpan. Oke. Nah, sekarang ini dia statusnya udah hadir ya. Statusnya udah hadir. Oke. Nah, di sini nanti setelah absensi maka akan masuk notifikasi ke WA orang tua. Oke, ini yang untuk scan dari akun siswa ya. Untuk yang lain sih nggak ada perbedaan sih, sama aja semuanya. Jadi nggak ada perubahan. Cuman di sini aja perubahannya. Oke, lalu selanjutnya di sini ini kan udah dijelasin ya tadi absen skincare dari siswa. Nah, sekarang absen skincare dari kartu pelajar. Jadi sebelumnya kan ini permintaan ya dari sekolah itulah gitu kan. Nah, jadi setelah dibuatkan, ternyata pihak sekolahnya ngabarin bahwasanya siswa mereka di sekolah mereka itu nggak diperbolehkan bawa HP gitu karena ini masih SMP kan. Nah, jadi em, dibuatlah satu fitur lagi yang mana nanti nge-scan absensinya mereka itu dari kartu pelajar aja. Jadi di kartu pelajar mereka itu di belakangnya ada QR code-nya, yang mana QR code-nya itu merupakan nisan mereka. Jadi kalau di-scan, nah itu keluarnya nisan mereka. Nah, untuk yang ini, untuk yang scan QR code dari dari kartu pelajar, skenarionya gini, skenarionya mereka kemarin ya, ini saya coret-coret aja coba ya. Jadi skenarionya, anggaplah nih sekolah nih, sekolah. Nah, ini gerbang nih misalnya ini gerbangnya. Ini gerbangnya gitu ya. Nah, skenarionya itu nanti di gerbang atau di samping sini gitu ya. Itu ada perangkat untuk nge-scan. Jadi perangkatnya itu scan-nya hidup terus gitu, nyala terus. Jadi nanti ini siswa datang, masuk ke sekolahnya. Nah, siswanya ke sini dulu, nge-scan kartu pelajarnya, QR code-nya, supaya dia absensinya terhitung masuk. Nah, seperti itulah. Nah, perangkat ini yang di sini tuh kemarin sih ceritanya dari pihak sekolah antara HP atau tablet yang emang ditempel aja di dinding sekolahnya di bagian sini lah gitu kan untuk absensi siswa-siswanya seperti itu. Nah, jadi cara ngabsennya itu kita masuk ke akun guru piket. Nah, kita masuk ke akun guru piket. Nah, di sini di akun guru piket kita pijit presensi siswa. Nah, maka nanti akan tampil satu halaman penuh ya, satu halaman penuh yang ini dia halamannya ini ya dia gini aja nggak berganti-ganti gitu. Jadi
di perangkat untuk scan absensinya itu, misal nih tablet, ya udah ditempel di dinding. Nah, nanti si siswa setiap mau masuk singgah dulu nge-scan kartu pelajarnya seperti itu. Nah, ini saya contohkan. Misal nih. Nah, kan muncul nih ya notifikasi absen berhasil disimpan. Oke, udah selesai nih siswa yang tadi. Oke, masuk lagi siswa yang lain, scan lagi gitu. Nah, udah masuk lagi gitu kan. Udah selesai nih, udah masuk lagi scan yang lain. Nah, intinya gitulah kan. Jadi em, untuk di scan QR kartu pelajar ini dia memang ada halaman khusus dan perangkat khusus yang memang ditempel untuk si siswa tersebut nge-scan QR code yang ada di kartu pelajar mereka lah, yang ada di belakang kartu pelajar mereka. Nah, kalau yang di sini itu QR code-nya khusus ya. Kalau yang sebelumnya kan yang dari akun siswa kan QR code-nya itu bebas ya, nggak ada aturannya karena dia validasinya dari siapa yang nge-scan, dari akun siapa nge-scan dan lokasi. Nah, kalau ini dia karena dari kartu pelajar, maka dia validasinya itu dari Nisen. Nah, Nisen itu yang didapat dari QR code yang di-scan. Jadi QR code ini QR code-nya ini isinya tuh Nisen gitu. Nah, kalau ini berarti dia khusus memang. Jadi nggak bisa sembarang QR code seperti itu. Nah, itu khusus untuk yang apa? Scan ini ya, scan QR code dari akun siswa. Oke, saya tutup. Selanjutnya kita lihat fitur poin pelanggaran siswa. Oke, kalau misalnya mau lihat contoh notifikasinya gimana gitu ya. Nih kita buka dulu WA. Em, Nah, kurang lebih seperti ini nih nanti notifikasinya. Ini masuk terkirim ke WA orang tua ya. Nah, jadi nanti eh, kalau yang beli beli aplikasi ini nanti akan dapat gratis akun WA Gateway-nya untuk ya ini fitur notifikasi WA-nya selama 1 tahun ya. Seperti itu. Oke, nah ini contoh aja. Selanjutnya kita ke fitur poin pelanggaran siswa. Nah, jadi kemarin ada sekolah juga yang minta untuk dibuatkan fitur poin pelanggaran siswa. Nah, fitur poin pelanggaran siswa ini bisa kita temukan di akun guru BK ya, dan akun kelas. Nah, kita contohkan dulu yang di akun guru BK. Nah, di sini di guru BK nih, kalau teman-teman ingat, ada menu baru ya. Yang pertama di sini kan sebelumnya nggak ada nih ya. Sebelumnya ya pengaduan gini aja satu gitu kan. Nah, sekarang udah ada pengaduan dan pelanggaran dan juga di sini ada tombol plus pelanggaran. Lalu di sini juga ada riwayatnya, riwayat pelanggarannya, kapan ya kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini fitur poin pelanggaran itu misal ada siswa yang terlambat atau dia MT atau dia bolos atau dia tawuran atau apalah gitu kan. Nah, nanti dia em, dicatat nih dikenakan sanksi lah atau pelanggaran lah gitu kan. Nah, jadi misal di sini si Muhammad Fazal 2 hari ini dia ketahuan bolos misalnya. Nah, maka nanti akan ditambah 20 poin pelanggaran. Nah, simpan. Nah, ini dapatnya dari mana nih? Eh Selectnya ini dari mana? Itu bisa disetting dari akun admin. Nah, jadi di sini di sekolah pelanggaran. Nah, nanti admin bisa nambah, bisa ngelola lah jenis-jenis pelanggarannya apa-apa aja dan poinnya berapa gitu. Jadi misal nih, apa ya, ketahuan pacaran misalnya ya, ketahuan pacaran. Nah, dikenakan poin pelanggaran berapa gitu, misal 50. Ya udah dibuat aja 50. Maka nanti di sini udah muncul baru nih, misal auto pajal. Nah, sekarang udah ada eh, jenis pelanggaran baru gitu. Nah, ini misalnya saya tambah
Oke, poin pelanggaran telah ditambah. Maka di sini akan muncul nih ya poin pelanggarannya. Nah, ini untuk yang di akun BK. Jadi akun guru BK ini dia bisa sekarang kalau sebelumnya cuman menindaklanjutin laporan atau pengaduan dari siswa. Nah, sekarang akun guru BK bisa juga buat poin pelanggaran. Nah, poin pelanggaran ini nanti bisa dilihat oleh wali kelas dari akun kelas. Oke, berarti kita di sini login ke akun kelas ya. Nah, akun kelas sebenarnya dia masuknya dari absensi, cuman di sini langsung saya ketik aja linknya ya. Jadi slash absen slash login. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat pada saat mau simpan absensi ya. Muhammad Topajal dia poin pelanggarannya udah 80 nih. Nah, kebijakan itu tergantung dari tiap-tiap sekolah masing-masing ya. Jadi kalau misalnya di tiap sekolah misal nih, kalau poin pelanggarannya udah sampai 100, maka akan dikenakan skor atau apalah gitu kan, atau di DO atau disanksi atau panggil orang tua. Nah, itu kebijakan dari sekolah masing-masing. Jadi di sini cuman menyediakan ya fitur poinnya aja gitu. Nah, ini bisa dilihat rinciannya, jadi bisa diklik aja. Maka nanti bisa lihat rinciannya. Itu apa-apa aja dan kapan-kapan aja. Kayak gitu. Nah, terus juga wali kelas itu bisa mengurangi poin pelanggaran dari siswanya. Jadi di sini, misal nih, si siswa ini dia melakukan kebaikan. Contoh dia jadi petugas upacara atau misal dia menang lomba gitu kan. Nah, itu wali kelas bisa nih nambah poin kebaikannya. Nah, jadi di sini kategori kebaikan, keterangannya misalnya jadi petugas upacara gitu ya. Nah, poinnya berapa nih yang mau dikurangin? Contoh di sini saya mau kurangin 25 gitu. Nah, di sini kan akun kelas itu kan yang megang bukan wali kelas sih sebenarnya ya. Bukan wali kelas aja yang megang, tapi perangkat kelas gitu kan. Nah, supaya nggak bisa dicurangi, jadi kan bisa aja nih kalau misalnya yang megang akunnya itu perangkat kelas, kan bisa aja dia seenaknya gitu kan bantu kawannya ngurang-ngurangin poin ke keburukannya gitu ya atau poin pelanggarannya. Karena kan mereka yang megang akun kelas. Nah, jadi untuk mengantisipasi itu, kalau mau nambah poin kebaikan, maka harus memasukkan password dari akun wali kelasnya. Nah, bukan akun kelas ya, tapi akun wali kelas kan wali kelas kan termasuk guru. Nah, guru kan punya akunnya sendiri. Nah, jadi wali kelas kalau mau nambah poin kebaikan ya harus masukin password dari akun dia gitu. Supaya nggak bisa diakalin sama siswa di kelas tersebut lah gitu. Nah, kalau misalnya password akun wali kelasnya diketahui sama siswanya gimana? Ya bisa lah, itu udah parah kali sih ya. Makanya jangan sampai ketahuan gitu kan akun gurunya atau akun wali kelasnya. Nah, di sini saya tambah nih. em, saya buatlah paspornya ya. Simpan. Semoga benar. Oke, benar. Nah, sekarang udah berkurang nih ya. Plus 25. Jadi sekarang yang tadinya dia 80, sekarang total poinnya adalah 55. Nah, seperti itu. Nah, nanti di sini bisa dilihat per semester ya. Misal kelas kelas berapa nih? Kelas 10 kah atau kelas 11 atau kelas 12? Nih kelas 12 nggak ada ya karena memang di admin juga nggak ada nih. Em, di admin nggak ada, cuma nah, kelas 10 sama 11 aja. Nah, dan juga sekarang itu ada ada yang baru. Nah, sekarang kalau sebelumnya kan di sini dia naik naik semua kelas ya. Dan juga di sini ada naik kelas. Nah, sekarang udah saya hilangin. Jadi di sini kalau misalnya dia semester 1, maka dia di sini tombolnya naik semester. Nah, ini contoh saya naikkan semester. Nah, maka sekarang dia jadi semester 2. Nah, kalau dia di semester 2, sekarang pilihannya itu naik semua kelas. Jadi kalau ini kelas 10, ini kelas 11, maka nanti ini akan jadi kelas 11 dan ini akan jadi kelas 12. Oke, naik semua kelas.
Oke, ini ada kesalahan sih ini kayaknya ya. Oke, nanti saya periksa lah kesalahannya di mana nih karena dia nggak mau naik kelasnya. Tapi harusnya sih nanti kalau misalnya em, video ini udah tayang ya, harusnya ini udah aman lah gitu. Karena nih setelah rekaman ini akan saya lihat nih apa yang salah gitu. Kenapa dia nggak naik kelas? Karena kan harusnya naik nih ya dari ini kelas 10 naik ke 11, ini kelas 11 naik ke kelas 12. Nah, seperti itu. Oke, apa lagi ya? Nggak ada sih. Itu aja sih pembaruannya. Jadi ada 3 ya. Scan QR dari akun siswa, scan QR dari kartu pelajar, dan fitur poin pelanggaran siswa. Nah, paling tadi nih ya, masih ada kendala di bagian, mana nih? Di bagian, nah ini, naik semua kelasnya. Nanti akan saya lihat-lihat lagi apa masalahnya. Harusnya nanti setelah video ini tayang di YouTube tuh udah aman, udah gak ada masalah. Silakan dicoba aja gitu. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih.